Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu dan teman-teman semua. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang internal audit key competencies. Kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama yaitu Ahmad Arifa, yang kedua Muhammad Asar Rahman, dan yang ketiga adalah Tri Maulina. Internal Audit Key Competencies membahas tentang keterampilan wawancara auditor internal, yang kedua keterampilan analitis, yang ketiga keterampilan pengujian dan analitis, yang keempat keterampilan dokumentasi internal auditor. Selanjutnya membahas tentang merekomendasikan hasil dan tindakan korektif, keterampilan komunikasi internal auditor, keterampilan negosiasi internal auditor, dan yang terakhir komitmen internal auditor untuk belajar dan pentingnya kompetensi inti internal auditor. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pentingnya kompetensi utama audit internal. Keterampilan apa yang penting untuk menjadi auditor yang sukses? Ada banyak dan termasuk telah mencapai setidaknya gelar perguruan tinggi 4 tahun di bidang yang akan memberikan auditor pemahaman baru tentang pentingnya proses bisnis serta kemampuan untuk mengamati bidang operasi dan menggambarkan melalui tulisan dan pendekatan verbal. Yang lebih penting bahkan yang lebih fundamental, seorang auditor internal harus memiliki etika pribadi yang kuat dan komitmen terkait pekerjaan. Artinya ketika dikirim ke suatu lokasi untuk melakukan review, auditor internal harus menjaga sikap profesional dan melakukan pekerjaannya secara jujur dan etis. Hal-hal ini sangat mendasar dan diperlukan untuk membangun sekumpulan kompetensi kunci auditor internal. Di sini telah didefinisikan kompetensi kunci audit internal sebagai keterampilan yang diperlukan untuk melakukan audit internal yang efektif, yaitu meliputi yang pertama ada keterampilan wawancara. Baik wawancara manajer unit atau anggota staf di lantai produksi, auditor internal harus dapat bertemu dengan orang dengan mengajukan pertanyaan yang sesuai dan mendapatkan informasi yang diinginkan. Yang kedua ada keterampilan analitis. Auditor internal harus memiliki kemampuan untuk melihat serangkaian peristiwa dan data yang terkadang tidak berhubungan dan untuk menarik beberapa kesimpulan awal untuk materi tersebut. Selanjutnya ada keterampilan pengujian dan analisis. Terkait dengan keterampilan analisis, auditor internal harus mampu meninjau berbagai peristiwa atau populasi data untuk melakukan pengujian yang akan menentukan apakah tujuan audit tersebut efektif. Selanjutnya ada keterampilan dokumentasi. Auditor internal harus dapat mengambil hasil observasi audit dan pengujian apapun terhadap data tersebut dan mendokumentasikan hasil tersebut baik secara lisan maupun grafis yang menggambarkan lingkungan yang diamati. Yang selanjutnya merekomendasikan hasil dan tindakan korektif. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang terdokumentasi, auditor internal harus dapat mengembangkan rekomendasi yang efektif untuk tindakan korektif. Selanjutnya ada keterampilan komunikasi. Di sini auditor internal harus dapat mengkomunikasikan hasil pekerjaan audit bersama dengan rekomendasi tindakan korektif kepada staf yang menjadi subjek audit dan manajemen senior. Lalu ada keterampilan bernegosiasi. Karena selalu ada perbedaan pendapat tentang temuan dan rekomendasi audit internal, auditor internal harus mampu menegosiasikan hasil akhir yang berhasil. Yang terakhir ada komitmen untuk belajar. Auditor internal harus selalu mengalami perubahan dan material baru dalam operasi perusahaan dan profesinya. Mereka harus memiliki semangat untuk belajar dan melanjutkan pendidikan. Pembahasan selanjutnya yaitu keterampilan wawancara auditor internal. Wawancara auditor internal dengan anggota manajemen dan staf auditi merupakan langkah pertama yang penting dalam proses audit internal. Sebagai bagian penting dari keterampilan wawancara ini, auditor internal yang ditugaskan kemudian bertemu dengan anggota organisasi auditi yang ditunjuk untuk diwawancara audit
untuk wawancara audit internal awal. Wawancara awal tersebut dan semua hal lain yang mengikuti adalah langkah-langkah kunci dalam proses audit internal. Itu adalah langkah pertama yang berharga untuk meluncurkan audit internal dan mengumpulkan informasi. Tetapi wawancara audit yang tidak dipersiapkan dengan baik atau tidak terorganisir dapat membuat audit internal keluar jalur sehingga mungkin sulit untuk menyelesaikan audit sesuai rencana. Semua rapat wawancara audit internal, baik dengan manajemen auditia atau rekan tim, harus didasarkan pada beberapa perencanaan dan persiapan audit internal sebelum meluncurkan rapat. Setelah wawancara auditi dijadwalkan, auditor harus mulai fokus pada persiapan wawancara. Tujuan auditor internal harus menunjukkan tujuan tinjauan yang direncanakan dan pengetahuan serta kualifikasinya untuk audit internal yang direncanakan. Persiapan yang memadai adalah kuncinya. Auditor internal akan terlibat dengan auditi dan pertemuan kelompok manajemen lainnya untuk wawancara secara teratur dan berkelanjutan. Pertemuan-pertemuan ini adalah titik kontak untuk meluncurkan audit internal baru serta untuk meninjau status dan kemajuan audit internal yang sedang berlangsung. Pertemuan semacam itu umumnya tidak formal. Seringkali mereka melibatkan auditor internal yang hanya bertemu dengan manajer di meja kantor terdekat atau di kantin. Keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan di sini adalah bahwa internal auditor harus merencanakan dengan hati-hati tujuan bahkan hasil yang diharapkan dari sesi tersebut dan harus melaksanakannya secara terencana dan teratur. Hal terakhir yang harus dilaksanakan auditor internal yang profesional adalah menerobos manajer auditi tanpa peringatan dan hanya mengungkapkan beberapa kekhawatiran. Tujuan auditor internal tidak akan terpenuhi dalam situasi tersebut, dan audit internal akan kehilangan kredibilitas di mata Baiklah, materi selanjutnya yaitu keterampilan analitis. Mengadopsi definisi dari sumber web Wikipedia, keterampilan analitis mengacu pada kemampuan untuk memvisualisasikan, mengartikulasikan, dan memecahkan masalah dan konsep yang kompleks dan untuk membuat keputusan yang masuk akal berdasarkan informasi yang tersedia. Keterampilan tersebut mencakup demonstrasi kemampuan auditor internal untuk menerapkan pemikiran logis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi, merancang dan menguji solusi untuk masalah, dan merumuskan rencana. Untuk menguji keterampilan analitis, auditor internal memungkinkan diminta untuk mencari ketidakkonsistenan dan dalam beberapa laporan produksi, untuk menyusun serangkaian peristiwa dalam urutan yang benar, atau untuk membaca secara kritis laporan status proyek dan mengidentifikasi potensi kesalahan. Tinjauan analitis biasanya dibutuhkan auditor internal untuk meninjau beberapa bahan bukti audit dan untuk kemudian menggunakan logika untuk memecahkan masalah dan menghasilkan solusi. Auditor internal diharuskan untuk menggunakan proses analitis tersebut secara teratur dalam pelaksanaan audit mereka. Idenya bukanlah untuk terjun ke audit dengan kesimpulan yang sudah diasumsikan, tetapi untuk memecahkan elemen dari data atau rangkaian peristiwa atau apapun yang dianalisis untuk mencapai kesimpulan. Kesimpulan ini memungkinkan tidak selalu menjadi kesimpulan yang diharapkan oleh auditor internal. Untuk benar-benar analitis, auditor internal perlu memikirkan semua faktor yang terlibat dalam suatu situasi dan kemudian mengevaluasi plus dan minus untuk mengembangkan solusi yang direkomendasikan. Keputusan audit internal harus dibuat secara konsisten dan terorganisir. Karena alasan inilah auditor internal harus memandang keterampilan analitis sebagai kompetensi utama. Selanjutnya itu keterampilan pengujian dan analisis. Sementara auditor internal harus mengembangkan pendekatan keputusan awal mereka secara analisis tentang berikutnya, dan komponen utama yang diperlukan adalah memiliki kemampuan untuk menguji, meninjau, dan menilai materi. Namun, sebagai kompetensi audit internal utama, pengujian atau pengambilan sampel harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas. Ada beberapa pendekatan pengujian audit alternatif. Yang pertama itu pengamatan fisik, di mana seringkali tidak dianggap sebagai konsep pengujian, tetapi jika pendekatan analitik dengan kriteria tinjauan dan penerimaan yang ditetapkan digunakan untuk proses pengujian berbasis observasi. Observasi fisik yang terorganisir juga dapat dipandang sebagai proses pengujian yang valid.
Persyaratan terkait untuk kompetensi audit internal utama ini adalah analisis hasil pengujian. Setelah auditor internal memiliki sampel dan melakukan pengujian audit internal, hasilnya harus dianalisis. Setelah melaksanakan sampel sesuai dengan tujuan audit yang ditetapkan, auditor internal harus meninjau hasil untuk setiap kemungkinan masalah yang terdeteksi dalam sampel untuk menentukan apakah itu benar. Bagi mereka yang dinilai sebagai kesalahan, kesalahan harus diproyeksikan sesuai dengan populasi. Jika metode pengambilan sampel berbasis statistik digunakan, setiap kemungkinan kesalahan yang terdeteksi dalam sampel harus ditinjau untuk menentukan apakah itu benar-benar kesalahan. Auditor internal harus mempertimbangkan aspek spekulatif dari kesalahan, termasuk sifat dan penyebab kesalahan dan kemungkinan pengaruh pada tahap audit lainnya. Auditor internal juga harus menyadari bahwa kesalahan yang merupakan hasil dari kesalahan proses teknologi informasi atau TI biasanya memiliki aplikasi yang lebih luas untuk meningkatkan kesalahan daripada kesalahan manusia. Auditor internal harus selalu berhati-hati untuk menganalisis dan mendokumentasikan hasil sampel pengujian mereka. Mereka harus mengerahkan segala upaya untuk memastikan bahwa hasil tes mewakili keseluruhan populasi item yang ditinjau. Ketika hasil audit internal berbau seperti yang terkadang terjadi, audit internal harus mengambil prosedur tindak lanjut yang diperlukan. Namun, proses penetapan tujuan audit mengambil sampel item yang menerima untuk memastikan apakah tujuan audit terpenuhi dan kemudian melaporkan hasil ini dalam kompetensi audit internal utama. Ada beberapa pendekatan pengujian audit. Yang pertama itu pengamatan fisik. Pendekatan pengujian digunakan untuk proses yang sulit untuk didokumentasikan atau dikontrol secara formal. Misalnya menganalisis masalah layanan IT, kebersihan ruang stok, atau praktik layanan pelanggan penting bagi citra perusahaan, tetapi biasanya tidak dikontrol secara formal. Faktor-faktor ini dapat menjadi sangat penting untuk kesuksesan organisasi ketika dipertimbangkan dalam konteks yang lebih luas, seperti penilaian moral karyawan atau nada profesional sebuah kantor. Yang kedua yaitu evaluasi independen. Konfirmasi audit adalah contoh konfirmasi independen. Meskipun teknik ini lebih umum dilakukan pada auditor eksternal, terkadang auditor internal juga merasakan manfaatnya. Misalnya surat konfirmasi yang dikirim ke vendor perusahaan untuk memverifikasi kepatuhan mereka terhadap beberapa masalah. Selanjutnya itu tes kepatuhan pengujian. Kepatuhan membantu menentukan apakah kontrol berfungsi sebagai mestinya. Saat dilakukan pengujian kepatuhan, auditor internal sering menggunakan satu sampel luas untuk menguji beberapa item secara bersamaan. Selanjutnya itu pengujian pengecualian atau kekurangan. Jika sistem pelaporan pengujian kinerja yang kurang baik, pengecualian dapat ditinjau secara rinci untuk memahami akar penyebab dan menentukan kemungkinan penyelesaian. Selanjutnya itu pengujian akurasi. Tes untuk akurasi membantu menentukan apakah proses yang ditinjau pengukur atau menilai hal yang benar untuk menghitung hasil yang dengan benar. Selanjutnya itu keterampilan dokumentasi auditor internal. Auditor internal memiliki tantangan besar dalam mempersiapkan dokumentasi yang benar dan memanfaatkan mencakup semua pekerjaan mereka, baik catatan informal dari rapat sehingga atas kerja audit sehingga laporan audit akhir yang dikeluarkan. Auditor internal memiliki kebutuhan berkelanjutan untuk membangun keterampilan dokumentasi kerja audit yang kuat. Selanjutnya yaitu merekomendasikan hasil dan tindakan korektif. Peran yang sangat penting dari auditor internal adalah melaporkan hasil pekerjaan audit dan mengembangkan serta membuat rekomendasi yang kuat untuk tindakan korektif jika sesuai. Auditor internal melakukan latihan ini melalui laporan audit mereka. Dalam semua kasus, audit internal perlu memiliki keterampilan kunci untuk meringkas hasil kerja audit, untuk membahas apa yang salah dan untuk mengembangkan beberapa rekomendasi untuk tindakan korektif yang efektif. Meski laporan audit dan rekomendasinya seringkali menjadi tanggung jawab hanya senior, auditor internal bertanggung jawab kepada eksekutif audit, sehingga semua anggota tim audit harus dapat mengembangkan temuan audit dan membuat rekomendasi untuk perbaikan. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Aser. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang poin berikutnya, yaitu keterampilan komunikasi auditor internal.
Penyusunan laporan audit internal yang efektif dengan temuan dan rekomendasi yang berarti merupakan bidang kompetensi yang sangat penting bagi semua auditor internal. Auditor internal di semua tingkatan harus mengembangkan keterampilan untuk membahas dan menyajikan temuan audit dan rekomendasi audit internal terkait. Komunikasi ini dapat terjadi di tempat kerja di semua tingkatan. Auditor internal biasanya menerima, meninjau, dan memiliki akses ke sejumlah besar informasi yang berpotensi rahasia. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan kontrol keamanan yang kuat terhadap semua file audit internal dan data yang disimpan oleh auditor internal. Namun, auditor internal di semua tingkatan harus mengembangkan keterampilan dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain di perusahaan tentang pekerjaan mereka sebagaimana mestinya dan untuk membantu orang lain dalam memahami nilai-nilai dari audit internal. Berikutnya masuk pada bab berikutnya, yaitu keterampilan negosiasi auditor internal. Apakah itu menyangkut rekomendasi yang dikembangkan dalam laporan audit atau saat meninjau bukti audit? Auditor internal akan menemukan banyak area di mana manajemen dan orang lain tidak akan setuju dengan asumsi atau temuan potensial mereka. Auditor harus berhati-hati untuk menjaga sikap. Auditor internal sering mengalami perbedaan pendapat selama peninjauan. Auditor kadang-kadang bisa salah, tetapi mereka selalu harus perlu memiliki latar belakang dan dukungan untuk menjelaskan temuan audit yang diusulkan. Negosiasi merupakan sesuatu yang dilakukan sepanjang waktu, tidak hanya untuk tujuan bisnis atau audit internal. Misalnya kita menggunakan negosiasi dalam kehidupan sosial kita ketika memutuskan waktu untuk bertemu atau kemana harus pergi pada saat tertentu. Negosiasi biasanya sebagai metode kompromi untuk menyelesaikan argumen atau masalah. Auditor internal harus berkomunikasi untuk menegosiasikan masalah atau argumen. Apakah itu tatap muka, di telepon, atau secara tertulis. Namun auditor internal di semua tingkatan harus mengakui bahwa negosiasi tidak selalu antara dua orang. Ini dapat melibatkan auditor internal dengan beberapa anggota kelompok auditi. Auditor internal di semua tingkatan harus mempelajari keterampilan negosiasi saat mereka menyelesaikan laporan audit dan menyiapkan rekomendasi. Terkadang auditor internal akan menghadapi situasi di mana manajemen auditi ingin melawan audit internal pada setiap poin, tidak peduli seberapa sepele atau seberapa solid temuan audit. Auditor internal harus mengembangkan keterampilan untuk bernegosiasi dan berkompromi pada beberapa item atau area, tetapi harus selalu berhak untuk mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dan perlu dilaporkan. Jika auditi tidak setuju, dapat dicakup dalam tanggapan terhadap laporan audit dan interaksi dengan komite audit jika perlu. Berikutnya masuk pada bagian komitmen auditor internal untuk belajar. Dalam hal ini, kompetensi utama auditor internal yang sangat signifikan yang harus dikembangkan oleh semua auditor internal adalah komitmen yang kuat untuk belajar di luar persyaratan pendidikan berkelanjutan 40 jam untuk auditor internal yang bersertifikat. Bisnis dan teknologi selalu berubah, seperti halnya iklim politik dan peraturan di mana perusahaan beroperasi. Semua auditor internal harus merangkul komitmen ini untuk pembelajaran yang konstan dan berkelanjutan sebagai kompetensi yang sangat utama. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.